Shalom, jemaat Tuhan, dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabarnya para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Tidak terasa, bulan Januari sudah hampir habis dan kita akan memasuki bulan Februari sebentar lagi di tahun 2025. Tapi untuk itu kita harus mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari Kamis ini. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-13 sampai dengan 18. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-13 sampai dengan 18 dengan judul perikop Paulus di Filipi. Begini firman Tuhan. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada terkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya dan sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberikan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melaksanakan dan mau mempraktikkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Semoga kita masih di dalam keadaan sehat dan masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita ini pada hari ini yakni mengangkat sebuah tema, yakni adalah keberhasilan dan tantangan. Sekali lagi, keberhasilan dan tantangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita berbicara tentang seorang rasul, lagi-lagi Rasul Paulus, rasul yang dijadikan Tuhan untuk memberitakan Injil di kota-kota yang ditujukan oleh Tuhan. Dan kali ini Rasul Paulus ada di kota Filipi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada ketika kita tahu bahwasanya pada hari Sabat, kita tahu bahwasanya arti dari hari Sabat kan tentu pasti Bapak Ibu Saudara tahu. Nah, ketika mereka datang di hari Sabat, keluar dari pintu gerbang kota di ayat pertama, mereka menemukan tempat sembahyang Yahudi. Dan mereka sudah mengetahui. Bagaimana mereka mengetahui? Kata kami di sini, kita pertama dulu harus kita ketahui dulu. Kata kami ini merujuk kepada bukan hanya Paulus, melainkan Paulus bersama dengan rombongan dan rombongan atau teman-teman yang memiliki tujuan untuk memberitakan Injil di suatu tempat-tempat gitu. Nah, jadi mereka mengetahui bahwasanya ada tempat sembahyang di tempat sana, di kota Filipi, dan tempat sembahyang itu adalah milik orang Yahudi. Nah, tanpa disangka ada seorang perempuan, kita tahu bahwasanya dari ayat 14, dia itu merupakan seorang penjual kain. Dikatakan di situ, dia itu sangat-sangat taat kepada Tuhan. Dia sangat-sangat mengerti akan perkataan Tuhan. Dia percaya bahwasannya ketika orang ini datang dan dia menghampiri orang itu, Tuhan membukakan hati si Lydia ini, sehingga dia mengerti akan ajaran apa yang dikatakan Paulus melalui perkataan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa bisa Tuhan membukakan hati Lydia? Karena Tuhan tahu bahwasanya Lydia ini adalah orang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Dia adalah orang yang benar-benar mau mendengarkan perkataan Tuhan.
Dia tidak mau mendengarkan siapapun selain ada Tuhan di atas, begitu. Jadi dia hanya percaya kepada Tuhan yang ada di atas. Nah, makanya itu dikatakan Tuhan, apapun yang dikatakan Paulus, dia itu terbuka hatinya oleh Tuhan. Meskipun dia seorang tukang kain, hanyalah orang biasa, tetapi Tuhan membukakan hatinya supaya dia mendengarkan perkataan apa yang dikatakan Paulus dan berserta dengan rombongannya, begitu. Tetapi di sini konteksnya adalah Paulus sendiri, tidak berkonteks dengan yang rombongan bersama dengan Paulus. Karena kita tahu bahwasannya nama Paulus sendiri yang terbesar di antara mereka. Karena mereka tahu bahwasannya Paulus ini adalah seorang rasul yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar Injil di kota-kota. Dan kali ini Paulus dan beserta rombongannya ada di kota di kota Filipi. Nah, ketika Tuhan tadi mengatakan dia terbuka hatinya dan segala macamnya, Paulus dengan senang hati ketika mendengar demikian apa yang dikatakan oleh Lydia, dia langsung membaptis Lydia, suaminya, dan seisi rumah yang ada di situ. Karena Paulus tahu bahwasannya ini orang adalah orang yang benar-benar yang taat kepada Tuhan. Dia akan kujadikan orang yang benar-benar akan berhasil di suatu saat nanti. Dia akan menjadi seorang penginjil di kota ini. Dia akan menjadi seorang pembenaran yang datang daripada Tuhan. Kata-kata kebenaran yang datang dari Tuhan dia bisa sampaikan kepada teman-temannya ataupun saudara yang ada di kota Filipi ini. Nah, tapi ada suatu kejadian tanpa kita sadari bahwasannya adalah ketika kita melihat ada suatu roh, ada suatu perempuan begitu. Perempuan ini ternyata dirasuki oleh roh tenung. Bapak Ibu pasti bertanya, di dalam ayat 16 ini dikatakan adalah ketika kami di sini mendatangi tempat roh sembahyang itu, tempat sembahyang begitu, ada seorang hamba perempuan itu memiliki roh tenung dalam dirinya. Kita tidak tahu bahwasannya di dalam dirinya itu sudah dihinggapi atau sudah dihuni oleh roh tenung itu, tidak tahu dari kapan. Tetapi kita percaya bahwasannya pasti Bapak Ibu Saudara bertanya, apa sih roh tenung itu sendiri? Nah, setelah saya telusuri dan seperdalam begitu dari berbagai sumber artikel dan segala macamnya, roh tenung ini adalah sebuah roh, seorang roh yang sangat jahat, yang sangat jahat sekali kepada banyak orang. Jadi roh tenung ini masuk ke dalam diri orang yang dikatakan sebagai hamba Tuhan. Dia tidak melihat apakah dia seorang hamba, orang biasa dan segala macam, tetapi dia masuk dengan begitu mudah apakah orang yang di hamba perempuan ini dalam keadaan tidak sadar atau kerasukan. Kita tidak tahu. Tetapi dengan jelasnya roh tenung ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah roh yang sangat jahat. Salah satu roh yang bisa membaca masa depan. Roh yang bisa membaca masa depan. Your future bisa dibacanya. Kita punya masa depan bisa dibacanya. Masa depannya sendiri pun bisa dibacanya. Tetapi kan kalau kita berbicara bahwasanya, kalau berbicara tentang masa depan kok rohnya jahat begitu. Nah, ada maksud dari roh ini sendiri, roh yang dikatakan tenung ini. Jadi roh tenung ini menghuni hamba perempuan ini oleh karena suatu alasan. Karena mungkin dia gak terima bahwasanya perempuan ini sudah menjadi hamba Tuhan. Dan mungkin dia dalam keadaan tidak sadar atau dia melakukan kebodohan, berdosa dan segala macamnya. Itu tidak tahu. Tetapi roh tenung ini masuk ke dalam diri si perempuan ini. Sehingga dia merasuki dalam perempuan ini supaya artinya adalah roh tenung ini adalah roh yang mampu bisa membaca masa depan seseorang. Tetapi dalam konteksnya roh ini bukanlah baik, tetapi roh jahat. Kita tahu bersama juga Bapak Ibu Saudara, roh-roh ini kita bisa membedakan ada yang baik, ada yang jahat. Terkadang kalau ada roh yang jahat itu mungkin kita bisa aplikasikan atau kita katakan sebagai manipulatifkan atau dikatakan sebagai identifikasinya dulunya itu adalah seorang roh yang baik. Contohnya seperti apa? Roh atau dikatakan malaikat Lucifer. Nah, kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara kasih, malaikat Lucifer ini adalah seorang dulunya adalah malaikat yang baik kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Tetapi ketika saya bertanya-tanya kepada orang-orang yang lebih tinggi, yang mempunyai ilmu teologi yang tinggi begitu, layaknya sebagai seorang pendeta atau guru agama, ternyata malaikat Lucifer ini adalah kenapa dia pindah menjadi orang yang malaikat jahat? Karena dia
tidak puas akan ajaran Tuhan. Dia tidak menerima akan ajaran Tuhan. Sehingga dia pindah dari keyakinannya menjadi seorang malaikat yang baik, pindah menjadi malaikat yang jahat. Dan sekarang kita tahu bahwasanya kalau kita percaya, dan kalau Bapak Ibu Saudara percaya bahwasanya sekarang ini kita tahu ada gereja setan. Gereja setan ini siapa? Mereka menyembahnya bagaimana? Mereka selainnya menyembahnya itu seperti ibadah kepada Tuhan. Tetapi ibadahnya ini bukan menyembah kepada Tuhan, melainkan kepada malaikat Lucifer itu sendiri. Jadi mereka membuat sebuah ritual. Mereka membuat sebuah konsep ibadah yang hanya menyembahnya itu kepada malaikat Lucifer. Begitu. Jadi sama halnya dengan roh tenung ini. Roh tenung ini masuk dalam diri seorang hamba perempuan ini supaya dia dirasuki, supaya dia tidak dijadikan sebagai orang hamba yang baik lagi, melainkan menjadi orang yang jahat. Nah, ketika seseorang atau orang perempuan tadi yang bernama Lydia dan teman-temannya bilang kepada perempuan itu, ayo ikutlah dengan kami. Orang-orang yang ada di depan kami ini adalah orang-orang atau hamba yang sangat tinggi, yang diutus oleh Tuhan dari Allah yang maha tinggi. Oleh sebab itu, kalau kalian mengikuti kami, kalian pasti akan diberitahukan jalan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Begitu di ayat 17. Nah, tetapi Paulus sendiri menyadari ketika dia beberapa lama dia melayani, memberitakan Injil di kota Filipi ini sendiri, dia melayani sebab belum semua ya, tetapi di suatu daerah ini dia ketika memimpin untuk melaksanakan pemberitaan firman Tuhan dan juga apa yang dikatakan Paulus menyadari bahwasanya orang atau hamba perempuan ini dirasuki oleh roh tenung itu sendiri. Sehingga ketika Paulus berada dekat dengan perempuan ini, dia merasa seperti diganggu. Dia merasa terkecoh ketika dia mengajar. Roh ini selalu menggoda Paulus supaya Paulus ini menjadi orang jahat. Tetapi dengan kecerdikan Paulus, seorang rasul yang besar, dia langsung bilang kepada roh itu adalah, demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan seketika itu juga keluarlah roh itu. Dengan begitu hebatnya Paulus, dengan begitu ajaibnya Tuhan memberikan kepadanya suatu ajaran, suatu ilmu untuk bisa mengeluarkan yang namanya roh tenung ini. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Rasul Paulus sendiri yang bisa mengeluarkan roh. Murid-murid Tuhan sendiri diberikan Tuhan memiliki kekuatan untuk membasmi roh yang ada ketika kalian nanti melayani. Kalian ada orang yang merasakan kerasukan dan segala macamnya, kalian bisa mengeluarkannya, dan demi nama Tuhan pasti akan keluar roh tersebut. Nah, makanya dengan sesuai tema itu tadi, ketika Paulus melayani di Filipi ini, pasti nanti ada keberhasilannya. Itu adalah kita bisa lihat bahwasanya adalah ada banyak orang yang bisa diberkati dan menjadi hamba Allah. Dan tantangannya adalah, salah satu tantangan yang bisa kita lihat ini adalah salah satu hamba perempuan itu dihinggapi, dimasuki oleh roh tenung. Dan tantangan dari Paulus adalah mengeluarkan roh tenung itu dari tubuh seorang hamba perempuan ini. Nah, itulah dibalik kenapa saya mengangkat sebuah tema, yakni keberhasilan dan tantangan. Nah, itulah yang dialami oleh Paulus dalam perjalanannya bersama dengan rombongan untuk mengabarkan Injil Allah di tempat itu. Bagaimana dengan kita, saudara yang terkasih? Apakah kita tetap terus menjadi diri kita sendiri untuk menjadikan bahwasanya aku gak bisa melayani Tuhan ini, aku tidak mau menjadi orang yang benar-benar yang dikatakan adalah tidak mau melayani Tuhan. Sadarilah diri Anda, sadarilah diri kita bahwasanya kita ini dibentuk, dilahirkan oleh Tuhan, dilahirkan dari rahim ibu kita. Kita datang ke dunia ini untuk apa? Untuk memberitakan kabar Injil Tuhan. Bukan untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang biasa, bukan. Tetapi Tuhan mengutus kita sebagai seorang hamba. Misi kita dalam menjadikan diri kita itu untuk diutus oleh Tuhan dalam memberitakan Injil, dalam mengabarkan cerita kabar baik daripada Tuhan. Dan tentunya sebagai refleksi dari saya untuk kita semua saudara yang terkasih dan Bapak Ibu, kita harus menjadikan diri kita seperti Paulus, seorang rasul yang benar-benar taat kepada Tuhan. Dia menghadapi semuanya dengan baik, dan dia menyebut sekali dan selalu membawa nama Tuhan di dalam perjalanan imannya untuk memberitakan Injil. Dan di dalam keberhasilan itu pasti ada tantangan sebelum berhasil.
Dan selamanya tidak ada yang namanya mengabarkan Injil berhasil. Karena kita tahu bahwasanya dalam pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, tantangan Paulus itu begitu banyak. Dia keluar masuk penjara. Dan tantangan yang seperti yang dikatakan tadi adalah mengusir roh tenung, karena dia sudah tidak tahan lagi akan roh yang sudah mengganggu perempuan itu. Begitu. Jadi ini adalah pemberitaan firman Tuhan kita. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Saya mengajak kepada kita semua dalam menutup pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk tetap terus taat kepada Tuhan. Jadikan diri kita hamba Tuhan yang benar-benar melayani Tuhan. Dan ketika ada roh yang mau masuk ke dalam diri kita, kita lawanlah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, roh itu pasti tidak akan hadir dalam diri kita. Maka dia akan pergi, dan Tuhan akan senantiasa selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Dan kita harus tetap mengandalkan Tuhan selalu. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Semoga bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.